A few moments later. Oke, ada ribuan orang bisa jadi pemimpin. Tentunya kita harus memilih pemimpin yang jujur, amanah, dan Alamak. kompeten. Paham? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Sarahap dengan NIM 12320413486. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A, mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya gubernur dan bupati. Nah, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti gubernur dan bupati merupakan salah satu bentuk demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Dalam proses ini tidak hanya mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi momen penting dalam membangun daerah. Melalui pemilihan ini diharapkan akan lahir pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ini terbagi dua. Yang pertama, sistem langsung, yaitu rakyat memilih langsung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui proses pemungutan suara secara rahasia. Yang kedua, pemilihan umum serentak, yang mana pemilihan gubernur dan bupati dilaksanakan serentak dalam satu waktu yang tertentu yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kemudian ada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang memiliki 4 tahap. Yang pertama, pendaftaran calon, yang mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mendaftar ke KPU untuk memenuhi syarat dan persyaratan. Yang kedua, kampanye. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan kampanye untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat. Yang ketiga, pemungutan suara, yang mana pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan dengan proses pemungutan suara yang rahasia dan terjamin integritasnya. Yang keempat, ada rekapitulasi dan penetapan. KPU melakukan rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sah. Kemudian ada beberapa peran Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, sebagai penyelenggara. KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah yang bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilihan yang berjalan adil dan demokratis. Yang kedua, sebagai pengawas. KPU memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan pemilihan dan mencegah penyelenggara dalam proses pemilihan. Dan yang terakhir, KPU sebagai pendukung, yaitu berperan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terikat proses pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian ada kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama, ada pidato politik. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Yang kedua, ada sosialisasi program. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mensosialisasikan program kerja mereka kepada masyarakat. Yang terakhir, ada debat publik, yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berdiskusi dan saling bertukar ide dalam debat publik. Kemudian syarat dan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang pertama itu warga Indonesia, yang mana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, umur minimal, yaitu calon kepala daerah harus minimal umurnya 30 tahun dan wakil kepala daerah minimal berumur 25 tahun. Yang ketiga, tidak memiliki riwayat pidana. Calon kepala daerah dan wakilnya tidak boleh memiliki riwayat hukuman pidana. Dan yang terakhir, sehat jasmani dan rohani. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
Kemudian pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Yang pertama, menentukan masa depan, yang mana partisipasi masyarakat ini dalam pemilihan kepala daerah sangatlah penting untuk menentukan pemimpin yang akan membawa daerah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, membangun demokrasi. Partisipasi masyarakat merupakan manifestasi dari demokrasi, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin. Dan yang terakhir, meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat mendorong pemimpin terlebih untuk bertanggung jawab dan akuntabel kepada rakyat. Dan selanjutnya ada prinsip pemilihan kepala daerah yang demokratis dan transparan. Yang pertama itu ada kesetaraan, yaitu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetensi. Yang kedua, keadilan. Dalam proses pemilihan kepala daerah harus adil dan tidak ada memihak kepada calon tertentu. Yang ketiga, kebebasan. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Dan yang terakhir, transparansi, yaitu proses pemilihan kepala daerah harus transparan dan tidak dapat diakses kepada seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, isu-isu strategis dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Isu yang pertama ada perekonomian, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pendidikan, di mana meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk semua. Yang ketiga, kesehatan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas dalam pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir ada infrastruktur, yaitu untuk membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tuh. Nah, sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.